Lucinta Luna turut angkat bicara mengenai hubungan Fuji dengan Verrell Bramasta. Keduanya belakangan ini memang kerap terlihat bersama hingga membuat banyak netizen yang budiman menjodohkan mereka. Namun Lucinta Luna menegaskan bahwa hubungan Fuji dan Verrell tidak lebih dari sekedar teman. Dalam siaran langsungnya, Lucinta Luna dengan tegas menyatakan bahwa Fuji dan Verrell hanya berteman. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di media sosial tentang adanya hubungan spesial di antara mereka. Lucinta Luna mengungkapkan bahwa ia mengetahui fakta tersebut karena pernah berkunjung ke rumah baru Verrell Bramasta bersama beberapa teman lainnya, termasuk Fuji. Dalam kesempatan itu, mereka berkumpul untuk bersenang-senang dan membuat konten bersama. Lucinta Luna pun meminta netizen yang berbakti untuk tidak terlalu berlebihan dalam menjodohkan Fuji dengan siapapun. Lucinta Luna merasa kasihan pada Fuji yang seolah-olah selalu diatur oleh netizen yang budiman dalam hal asmara. Seperti diketahui, sejak putus dari Torik Halilintar, Fuji kerap dikaitkan dengan beberapa pria. Nama Verrell Bramasta menjadi salah satu yang paling sering disebut, terutama setelah mereka beberapa kali terlihat akrab di media sosial. Namun, baik Fuji maupun Verrell hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait hubungan mereka. Lucinta Luna pun menegaskan bahwa Fuji berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk dalam urusan percintaan. Iyalah, kayak gitulah. Verrell gimana? Verrell itu sama si Fuji itu cuma temen. Kan waktu itu kan pernah main ke rumah barunya Verrell yang di Mokavi. Ada gue juga. Waktu zaman-zaman waktu ada Matthew, ada Jordan. Kita bikin konten. Netizen gini deh. Ya, yang punya hati orang bisa suka atau nggak suka kan si A ya, si F ya. Jangan kalian pada kayak maksa-maksa, kasihan tau. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak apa-apa kalian bahas terus ya, gak apa-apa ya, bahas aja ya. Kan lihat VT-VT lamaku ya, VT-VT lamaku kalian pasti tahu aku nih Aifu garis keras ya. Aku udah berapa kali terombang ambing ya. Tapi aku kalau dikasih tahu fakta, aku cena ya. Aku cena terus aku proses melalui logikaku ya. Oh, kayaknya ini nggak benar, kayaknya ini benar. Jadi nggak hanya, oh tetap dia yang benar, tetap dia benar, nggak gitu ya. Nih, waktu Fuji ngomong sinilah kalau berani, saat itu pula lah Aisyah punya kerjaan, nggak bisa ditinggalkan. Netizen Konoha ini biasanya hujat sana sini tanpa tahu kebenarannya. Itu waktu dia ada kerjaan. Dari kemarin dia di Indonesia, kok nggak ada nyamperin? Kan Fuji dari kemarin udah ngasih kode terus. Ya, ngasih kode terus. Pas beliar iya dia sakit, pas beliar iya dia sakit. Dia kan hanya ketemu pas dia ketemu Fuji hanya pas undangan aja ya. Undangan itu pun diundang sama Faisal bukan Fuji ya. Nah, kalian seharusnya udah paham di situ ya. Tuh, berarti mereka tuh nggak terlalu intens secara chatting, cara real life-nya nggak terlalu intens. Mereka hanya bertemu udah berapa hari ya, udah berapa bulan Aisar di Indonesia. Mereka hanya bertemu pas lagi undangan aja. Itu pun pas undangan ya, pas undangan si Aisar ketemu si Fuji ya, itu dia langsung live. Kalian pikir aja ya, langsung live di situ karena ya mungkin ya pikir aja lah, aku nggak mau ini ya, dia langsung live kan. Nah, kedua, pas awal mulanya di ring, itu yang pertama ya, awal mulanya di ring, Aisar ada ngajak ketemuan secara gamblang sama Fuji. Fuji udah nunggu hari Jumat, taunya dia ketemu si kakek viral itu. Nah, kakek viralnya nggak ketemu dia juga. Ngapain dia nggak ketemu Fuji pada saat itu kalau memang si Aisar beneran mau sama Fuji? Tuh, padahal Fuji udah buka hati loh di situ. Nah, sampai di spill sama abangnya Fadli ya.
Aisar ini beraninya di sosmed, tapi secara langsung enggak. Nah, pas udah klarifikasi mereka dua kan kesalahpahaman ya, ternyata kesalahpahaman. Udah klarifikasi ya si Aisar juga, dia nggak mau terlalu ganggu dan gini-gini ya katanya kan. Itu kan si Puji membuka hati ya, padahal Kak Pio langsung ngajak jalan loh, ngajak jalan, mereka bertemu secara privat ya di cafe. Itu pun bukan inisiatif Aisar untuk bertemu, itu Kak Pio yang ngajak. Kalau memang Aisar memang benar-benar ada feeling sama Puji, seharusnya dia ada ngajak ketemu duluan gitu atau apa ya, gak ada loh. Terus banyak loh apa pas di live-nya Tania, beraninya keluar-keluar ini, pas ketemu disuruh ketemu nggak mau ini. Puji banyak loh sepil itu, tapi kalian tutup mata. Puji itu udah membuka hati, tapi secara cowoknya dari pergerakan tarik ulur susah. Itu aja pas di undangan kalian harus jangan ibaratnya idola sampai kalian tutup logika kalian untuk mengenal fakta, melihat fakta itu. Si pas di undangan kan ada ya diceramahi sama ini siapa, tante-tantenya Puji, kalau mendekati gini-gini, dikasih ceramah si Aisar. Dan di Dokter Mila juga ya, Dok Mil ya, dia ngasih loh clue, Aisar itu kalau mau jangan tarik ulur, cewek itu mau diseriusin. Dok Mil itu dia sahabatnya Puji. Kalian nggak terbuka sama fakta. Puji itu udah membuka hati, tapi Aisarnya belum sepenuhnya membuka hati, ngerti nggak? Aisarnya masih tarik ulur, ngerti nggak? Gimana masa kita sebagai cewek harus maksa cowok? Kalau dia nggak benar-benar sama kita, ngapain kita paksa? Tuh. Jadi kalian juga jangan hujat si Pujinya kalau Pujinya sama si Feral. Jangan hujat si Pujinya juga kalau kalian Pujinya sama si Fadil. Kan banyak yang kalian hujat. Kalau Puji dekat sama Fadil, kalian hujat Fadil. Kalau Puji dekat si Feral, kalian hujat Feral. Itu anak bangsa loh. Mereka dua tuh sama-sama berprestasi. Nggak bisa kalian hujat. Nggak boleh ya, hanya gara-gara ibaratnya mereka nggak jadian. Mereka nggak sesuai yang kalian inginkan. Itu hidup mereka yang menentukan. Jadi kalian nggak ada hak untuk memaksakan kehendak kalian. Kalau memang kalian suka pribadinya Aisar, silahkan kalian idolakan si Aisar, tapi jangan kalian mengkehendaki takdir dia harus sama si Puji, dia harus sama si ini. Mungkin mereka udah coba untuk dekat, tapi memang susah, tidak ada kecocokan mungkin ya menurut aku gitu. Udahlah, jangan terlalu jadi fans, jangan fanatik banget gitu, jangan sampai toksik lah, kasihan. Apalagi Puji sampai dibilang cewek murahan, sakit nggak digituin? Padahal si Puji dari kemarin udah buka hati loh. Dia di panti asuhan aja dia video call loh sama Aisar kemarin kan, yang pas gosip-gosip sebelum sama Bunga, itu dia udah buka hati sama Aisar. Pujinya kalau memang dia udah tertarik, dia pasti tertarik, pasti dia buka hati tuh. Pujinya kalau diajak ketemu juga dia nggak bakal nolak kayaknya ya tuh. Tapi kalau memang si cowoknya belum ada pergerakan, masa kita yang ngajak terus? Malu dong sebagai cewek. Tentang kondisi kapal kita terakhir ini, karena dari live-nya Bang Niko semalam belum ada sesuatu yang bisa diputuskan, yang bisa dipastikan bahwa ini kenapa dan kenapa. Yang jelas ada kerenggangan memang antara Fujin dan Ais. Tetapi seperti yang aku bilang dari awal, aku bukanlah tipe fans yang mengatur-ngatur apalagi perihal jodoh. Hanya berharap mereka bisa bersatu, tapi kalaupun enggak ya enggak masalah, aku tetap dukung mereka berdua. Tapi akhir-akhir ini aku lihat ada beberapa orang yang terbelah kubunya. Jadi tim Aifu itu ada yang lebih pro ke Fuji, ada yang lebih fokus ke Aisar juga. Nggak apa-apa sebenarnya, yang penting kalian jangan menghujat satu sama lain, merasa paling tahu penyebab dari kerenggangan mereka. Timnya Fuji bilang, yang ngebela Fuji ya, bilang
Aisar itu kurang effort, Aisar itu terlihat nggak ada usaha, Aisar itu hanya mau memanfaatkan nama Fuji. Setelah terkenal di Indonesia, merasa misinya sudah terpenuhi, ya udah nggak penting lagi tuh ngurusin Fuji. Yang bela Aisar juga ngomong juga nih, ada yang bilang bahwa Fuji juga tidak memberikan effort, Fuji juga tidak memberikan kesempatan buat Aisar, Fuji juga kurang memikirkan perasaan Aisar karena masih selama dekat dengan Aisar, akhir-akhir ini masih banyak dekat dengan orang-orang lain katanya. Ada juga yang bilang nih bahwa Aisar itu sebenarnya 100% berubah sejak awal komentar si Fadli yang bilang jangan ada yang manfaatin adik gue. Jadi Aisar itu menjadi malu sejak ada komen itu. Aisar sudah berubah, nggak sebut-sebut nama Fuji lagi, sebutin dulu di awal-awal kayak gitu. Tapi menurut aku guys, apapun alasannya, kalau aku tetap mendukung Fuji, silahkan berkarir. Aisar juga sekarang lagi gencar-gencarnya berbagi. Karena apa? Karena bulan Ramadan juga. Nah, aku juga pernah lihat VT tuh sebelumnya, ada yang bilang, sesusah apa sih ngumpulin, mempertemukan Fuji dengan Aisar satu frame? Masa nggak ada owner brand apa yang bisa mempersatukan mereka, yang bisa bayar dua artis mahal ini katanya. Sebenarnya bukan masalah harga ya, tapi mungkin masalah prinsip. Mungkin Aisar ini, coba kalian lihat deh, Aisar belum pernah mau diundang untuk live di live-nya orang, kecuali di acara Willy Salim di awal, karena memang dia berteman baik dengan Willy Salim. Kalaupun sekarang Aisar live, itu di live-nya dia sendiri. Nah, mungkin kalau Fuji ya tinggal terima undangan dari owner aja gitu kan. Mungkin itu yang membuat mereka susah satu frame. Tapi sebenarnya bisa aja sih kalau yang ngomong misalnya Pak William atau orang-orang tertentu yang memang disegani oleh Aisar. Kita lihat aja ke depannya nanti kayak gimana ya guys. Kelanjutannya kita nggak bisa berasumsi sendiri. Yang jelas kalau aku nih ya, aku pribadi tetap berada di kapal Aifu. Mau dia kapalnya lagi istirahat, mau kapalnya berlayar, mau jalannya pelan, mau jalannya ngebut, mau singgah dulu sebentar di pulau lain, nggak masalah. Sebelum Fuji menegaskan punya pacar atau Aisar menegaskan udah punya tunangan, aku masih tetap bertahan di kapal ini. Kecuali salah satu mereka di antara mereka sudah menemukan tambatan hati di garis finishnya, ya udah aku menyerah. Tapi aku tidak akan menghujat siapapun, karena nggak ada dapat apa-apa juga. Mau menghujat orang malah dapat dosa. Mau bulan puasa, geng, kalian juga jangan ngehujat ya. Tapi satu hal aku mau ngomong perihal Mas Feral Bramasta. Semoga kamu tulus ke Fuji. Kalau beneran kamu tulus, aku nggak apa-apa. Kalau kamu beneran tulus ke Fuji, samperin dia sampai ke Malaysia itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar kamu cari validasi, kamu untuk konten kamu biar makin naik, nama kamu biar makin naik, aku kecewa berat. Kenapa? Karena kamu datang di saat yang sangat tidak tepat. Ketika Fuji datang ke Malaysia, kamu tahu di sana Malaysia adalah asal muasalnya Aisar sama Fuji lagi rame dibahas di Malaysia, terus tiba-tiba kamu datang di waktu yang tidak tepat. Kalau memang itu hanya untuk gimmick, aku amat sangat kecewa berat sama kamu. Ya itu aja. Thank you.